Contoh lain, ya misalnya di sini ada diketahui dua buah benda bermasa M1 dan M2. Oke. Kemudian ini jaraknya diketahui, ya misalkanlah R, ya 10 meter atau berapa. Misalnya ditanya begini, ditanya di manakah benda ketiga harus diletakkan supaya mengalami gaya gravitasi nol. Ya, di mana diletakkan benda ketiga supaya F-nya nol. Jika sudah diketahui dua benda bermasa dan ditanya di mana benda ketiga diletakkan, maka benda ketiga itu harus diletakkan di antara kedua benda ini. Di antara itu tidak mesti di tengah-tengah ya, tapi di antara. Ya, biasanya lebih dekat ke massa yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya ini 1 kg dengan 2 kg, ya dia lebih dekat ke 1. Ya. Kenapa dia harus di antara? Nah, kita lihat ini. Ingat gaya gravitasi terjadi gaya tarik antara dua benda. Jadi benda satu dengan benda tiga kalau berdekatan, maka satu dengan tiga akan tarik menarik. Jadi tiga akan tertarik ke kanan, ke kiri. Kita namakan F31. Lalu 3 dengan 2 juga mengalami tarik menarik. 3 kan ditarik ke kanan. Kita namakanlah F32. Jadi di sini benda 3 akan mendapat sepasang gaya yang arahnya saling berlawanan. Jika dua gaya saling berlawanan, maka resultannya berarti diselisihkan. Ini kurang ini. Ya. Nah, supaya gaya di sini 0, berarti selisihnya sama dengan 0, berarti F31 dengan F32 besarnya harus sama besar kan? Ya, supaya resultan gaya di sini, gaya totalnya 0, berarti gaya ke kiri kan harus sama besar. Jadi supaya gaya pada benda ketiga sama dengan 0, berarti gaya ke kiri dengan gaya ke kanan harus sama besar. Nah, itulah alasannya kenapa dia harus di antaranya. Kalau dia sebelah kiri, nggak mungkin. Karena benda ini akan ditarik ke kanan oleh benda ini, dan dia akan ditarik ke kanan oleh benda ini juga. Jadi dia mendapat dua-dua gaya arahnya sama ke kanan. Jadi resultannya dijumlahkan, tidak mungkin bisa 0. Jadi supaya 0 dia harus di antara. Supaya vektornya saling berlawanan. Dan supaya 0 maka besarnya harus sama. Nah, jadi ini F31 adalah gaya tarik menarik antara benda 1 dengan benda 3. Ini bisa kita masukkan rumusnya G kali M1 kali M3 per jarak antara 3 dengan 1 kuadrat. Ya, ini sama dengan G kali, ini gaya tarik antara benda 3 dengan benda 2, berarti G kali M3 kali M2 per jarak antara 3 dengan 2. Jarak antara 3 dengan 2 kuadrat. Ini G sama coret ya. Ini M3 coret. Ini M1-nya bisa dimasukkan nanti angkanya berapa. Bisa ditanya jarak ya. Jarak berarti kita misalkan jarak antara benda 1 dengan benda 3 ini kita misalkan jaraknya adalah X. Nah, kita masukkan di sini X kuadrat sama dengan ini M2 adalah massa benda 2. Ini entah berapa diketahui, tinggal masukkan aja. Baru R32 adalah jarak antara benda 3 dengan benda 2. Berarti jarak sini kemari. Itu kan sama dengan R kurang X. Kalau dia 10 ya 10 kurang X. Ya kan? Ini R kurang X kuadrat. Ya. Kalau misalnya ada angkanya, misalnya lah benda 1 ini 5 kg, berarti ya 5 per X. Ya. Misalnya M2-nya itu adalah 10 kg, ya 10 per. Ya kan? Misalkan jarak kedua ini adalah 1, berarti 1 kurang X. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Ya. Nah, untuk mencari X-nya caranya adalah kita hilangkan kuadrat ini dengan cara kita akar. Akar kiri, akar kanan. Ya, sebelum diakar ini boleh sederhanakan dulu. Ini bagi 5, bagi 5, 2. Ini akar sama kuadrat saling meniadakan, berarti jadi 1 per X sama dengan ini akar 2 ya, akar 2 per 1 kurang X. Baru dikali silang. 1 kurang X sama dengan X akar 2. Ini X kumpul kemari, jadi 1 sama dengan X akar 2 tambah X. Ini boleh tarik keluar X-nya, jadi akar 2 tambah 1, 1. Berarti dapat hasilnya X sama dengan 1 per akar 2 tambah 1. Jika mau disederhanakan ya boleh dirasionalkan, kali akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1. Menjadi akar 2 kurang 1 per akar 2 kali akar 2, 2. 1 kali 1, 1, 2 kurang 1 berarti 1. Berarti dapatnya adalah akar 2 kurang 1 meter. Itu contohnya.